Ya, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara, rekan semua. Pada sore hari ini kita akan bincang konservasi. Saya dari Balai Besar KSDA NTT, nama saya Elisa Iswandono dan sehari-hari saya bekerja di bidang teknis. Kemudian ada bersama dengan saya ini Bapak Norman Riwukaho, beliau adalah dosen dari Fakultas Pertanian, kemudian jurusan Kehutanan. Ya. Dan beliau memang dalam kapasitas untuk menyampaikan bincang lestari kita pada saat sore hari ini, karena beliau pada waktu proses perubahan fungsi dari cagar alam menjadi Taman Nasional, beliau adalah ketua Timdu. Ya. Apa itu Timdu, kemudian bagaimana cara kerjanya, sehingga nanti bisa menjelaskan dan membuat kita menjadi lebih mengerti itu ya, bagaimana proses perubahan fungsi cagar alam menjadi Taman Nasional yang sekarang lagi hangat-hangatnya ini, mulai dari orang dari level paling atas sampai paling bawah di desa semua lagi membicarakan mengenai perubahan fungsi. Silakan Bapak dijelaskan. Baik, jika pertanyaannya adalah apa itu Timdu atau tim terpadu, jadi tim terpadu itu adalah suatu suatu tim yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mana berdasarkan regulasi, sejumlah regulasi yang ada, antara lain PP 23 2021, lalu P7 tahun 2001, maka peranan Timdu itu adalah mengkaji usulan perubahan. Jadi Timdu itu adalah tim yang dibentuk dan dia bersifat independen, Mas Elisa. Yes. Jadi di awal, jadi kalau kita lihat itu, maka tentu saja kita akan kembali ke belakang. Maka ada usulan perubahan fungsi, baik hutan lindung maupun cagar alam menjadi Taman Nasional. Waktu itu ada dua usulan, yaitu yang pertama dari pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Gubernur NTT Pak Victor Laskodat waktu itu, untuk perubahan fungsi dari hutan lindung menjadi Taman Nasional ke Kementerian LHK. Lalu dari Dirjen KSDAE yang melakukan usulan perubahan fungsi cagar alam menjadi Taman Nasional lagi-lagi ke tempat yang sama, itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu kemudian teman-teman di Dirjen PKTL KLHK, mereka mengkaji usulan tersebut dan dirasa usulan tersebut sudah lengkap, maka mereka selanjutnya membentuk tim terpadu. Nah, tim terpadu ini adalah tim independen yang berisikan sejumlah pihak di dalamnya. Saya berlatar belakang sebagai dosen di Universitas Nusa Cendana. Lalu ada juga peneliti dari BRIN, dalam hal ini Prof. Subarudi. Sudah profesor ya? Ya, Prof. Subarudi dan juga Pak Dr. Kayat. Lalu teman-teman yang lain juga ada dari BPKH, dari BPKSDA sendiri, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan teman-teman lainnya dari bidang hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengapa tim ini lengkap? Karena memang dia dibentuk untuk mengkaji, melihat apakah usulan ini dapat direkomendasikan selanjutnya atau tidak dari sejumlah aspek. Jadi dari aspek biofisik, sosekbud, hukum, kelembagaan, dan sebagainya. Makanya tim ini adalah tim independen yang berfungsi untuk mengkaji itu semua dari berbagai aspek penelitian yang dilakukan secara saintifik. Perlu saya tegaskan, dalam hal ini penelitian yang kami lakukan untuk mengkaji usulan tersebut dilakukan secara saintifik dan independen. Iya, terima kasih. Jadi dengan kata lain, apakah menurut Pak Norman penelitian ini nih sudah ilmiah gitu? Karena kan banyak isu katanya ini tiba-tiba dilakukan, ini tidak ilmiah. Kemudian sebenarnya apa sih pemikiran dari Timdu pada waktu itu, Pak? Pada waktu itu Bapak memimpin Timdu ini mulai dari yang di wilayah NTT, kemudian pembahasan ke pusat sampai lapor ke menteri juga Bapak yang memimpin. Peran Timdu itu seperti apa? Kemudian kenapa kemudian diputuskan sudah cagar alam ini harus jadi Taman Nasional gitu? Kenapa kok cagar alam hutan lindung kok dijadikan fungsi lainnya Taman Wisata Alam gitu? Kenapa harus Taman Nasional gitu? Ya, jadi yang pertama, Timdu itu kita bekerja untuk sampai pada level merekomendasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi bukan putusan ya? Bukan, yang memutuskan itu adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami hanya memberikan dalam tanda kutip pertimbangan.
dari Pertimbangan. segi saintifik, dari Saintifik. berbagai aspek yang tadi, biofisik, sosekbud, Sosekbud, kelembagaan, kelembagaan, kepada Menteri Kementerian. LHK. Jadi dari yang diusulkan kira-kira mau kita rekomendasikan atau tidak, nanti yang menetapkan adalah Menteri LHK. Jadi seperti itu yang kita lakukan, dan memang kita lakukan seperti tadi saya sampaikan. Ya. Dilakukan, jadi penelitian TIMDU ini sebenarnya penelitian yang sudah dilakukan, sudah ada beberapa pra penelitian beberapa kali, terutama di kawasan yang cagar alam, antara lain evaluasi kesesuaian fungsi. Ya, siap. Itu tahun 2018. 2018 ya, dan hasilnya kita dapatkan. Lalu kemudian kita juga bersyukur beberapa riset saya pribadi, S2 saya penelitian di cagar alam Gunung Mutis. Ya. Lalu kemudian mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing juga di sana. Lalu saya juga sering membawa mahasiswa untuk praktikum di cagar alam, di hutan lindung, sehingga pemahaman riset-riset itu, hasil riset itu yang kemudian kita pakai untuk kita memperkaya kerja-kerja TIMDU kita. Lalu kita kerja, ya singkat cerita kita analisis dari berbagai aspek, lalu kemudian yang kita rekomendasikan adalah pada saat itu adalah untuk cagar alam kita rekomendasikan seluruh kawasan yang diusulkan untuk diubah fungsinya, kita rekomendasikan seluruhnya kawasan itu sekitar 12.000 hektar itu seluruhnya. Sedangkan yang dari hutan lindung, karena ada beberapa pemanfaatan antara lain perhutanan sosial, ada TPKH, lalu kemudian ada juga di dalamnya meski berstatus hutan lindung tetapi perumahan banyak, lalu kemudian ada perkebunan, sawah, ladang dan lain sebagainya, yang menjadikan tidak clean and clear, sehingga tidak kita rekomendasikan. Sehingga total dari sekitar 100.000 hektar yang diusulkan untuk hutan lindung, kita rekomendasikan sekitar 66.000 hektar. Sedangkan yang di cagar alam kita rekomendasikan seluruhnya sekitar 12.000 itu untuk menjadi taman nasional. Dan sebenarnya kita lebih senang karena dulu kawasan konservasi kita cuma 12.000, yaitu cagar alam. Cuma 12.000. Sekarang sudah menjadi sekitar 78.000 hektar. Jadi tadinya kekuatannya kecil, sekarang makin lebih besar, dan kita lebih senang karena tadinya dua kawasan ini adalah dua kawasan yang sebenarnya ekosistemnya mirip dan sama, yaitu Mutis dan Timau. Tapi kemudian kita beri label fungsi kawasan itu yang berbeda. Yang satu dia kawasan konservasi cagar alam, yang satu hutan lindung. Kenapa tidak kita satukan lalu menjadi satu kekuatan yang besar, sehingga peranan dia untuk memberikan peningkatan daya tampung, daya dukung, peningkatan dalam hal hidroorologi air untuk sebagai masyarakat juga sebagai hulu, itu dari beberapa sejumlah das itu makin lebih kuat menurut pandangan kami pada saat itu. Sekali lagi Pak Norman, ini supaya lebih meyakinkan gitu ya. Apakah proses perubahan fungsi itu sudah sesuai prosedur hukum? Ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kajian kami dilakukan dari sejumlah aspek. Jadi sejumlah aspek itu. Tetapi sebelum sampai kerja TIMDU, proses kerja ini adalah suatu proses yang memang sesuai regulasi yang diatur dalam hal P7 2001, ada juga tentang penyelenggaraan kehutanan itu tahun 2021 juga. Jadi ini memang secara regulasi memang seperti demikian kerja TIMDU. Jadi bagaimana TIMDU itu bisa hadir? Ini bukan karena permintaan sponsor dan lain sebagainya, tetapi merupakan bagian dari regulasi yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, TIMDU mengkaji dari sejumlah aspek yang tadi saya sudah sampaikan, dari aspek biofisik, sosekbud, termasuk di dalamnya adalah hukum dan kelembagaan. Sehingga dilihat apakah, termasuk salah satu yang kita kaji, apakah usulan perubahan fungsi itu sudah sesuai atau tidak dari segi hukum atau tidak. Dari Pak Gubernur ya. Ya, kita lihat mulai urutan-urutannya dari pengusulan, kemudian syarat-syarat pengusulan yang diusulkan itu juga sudah lengkap. Lalu kemudian kita kaji di lapangan, apakah dari lapangan itu ada atau tidak hal-hal dari segi hukum kelembagaan yang menjadikan lahan itu tidak clean and clear, usulan perubahan. Sekali lagi yang ingin saya tegaskan, TIMDU bekerja atas usulan perubahan dari sejumlah pihak tadi. Dari Gubernur juga dari Dirjen KSDA. Dirjen KSDA. Jadi TIMDU bukan karena kami yang kemudian di tengah jalan kami bilang tolong saya jadi anggota TIMDU ya. Justru kami ini dibentuk berdasarkan regulasi. Dan SK-nya pun SK Menteri. SK Menteri, dan kami bekerja independen melakukan kajian secara saintifik. Iya, luar biasa. Kemudian tadi kan kita sudah banyak bahas ini proses perubahan-perubahan. Kemudian ini kita perlu mendapat kejelasan nih Pak Norman. Sebenarnya
apa sih keunggulan TN tuh sehingga tim DU memutuskan ya ini TN aja. Cagar alam sama HL itu TN, tidak jadi TWA, tidak jadi SM, Suaka Marga Ya, Satwa atau Hutan Wisata Alam atau lainnya. ya, Kenapa terus kemudian oh ya ini atau tidak kan bisa juga tim DU mengatakan ini biar cagar alam aja nggak usah ke TN kan bisa kan. Tapi ya, kenapa kemudian mengambil keputusan sebenarnya keunggulannya apa sih TN dibanding dengan fungsi hutan lainnya? ya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu apa itu cagar alam Iya, dan apa itu taman nasional. iya. Lalu apa yang boleh dimanfaatkan dalam cagar alam dan apa yang boleh dimanfaatkan dalam taman nasional. Iya. Dalam cagar alam itu kalau saya tidak salah ingat, nanti mohon dikoreksi jika saya salah. Iya. Ada sejumlah pemanfaatan saja yang boleh dilakukan. Yang pertama untuk pendidikan. Pendidikan. Ya, Ya. pendidikan konservasi. Makanya saya Konservasi. sering kirim mahasiswa untuk melakukan praktikum. Tentu saja dengan menggunakan izin masuk dan lain Izin sebagainya. Simaksi ya. Simaksi. Lalu yang kedua ada penelitian. Sama Penelitian. juga untuk bisa masuk harus ada simaksi. Simaksi. Surat izin masuk kawasan Ya, konservasi ya, simaksi. Lalu kemudian yang ketiga, Ketiga. yaitu untuk plasma nutfah. Plasma nutfah ya. Yang keempat adalah kegiatan pemanfaatan lain yang mendukung konservasi kawasan. Jadi sebenarnya nggak ada untuk rakyat ya. Kalau Jadi- cagar alam, kalau cagar alam. Kalau untuk cagar alam, karena dari namanya kan cagar alam itu adalah merupakan salah satu bentuk kawasan suaka alam. Suaka alam Fokus utamanya adalah kita mengkonservasi tumbuhan dan satwa. dan satwa yang Iya. ada di tempat itu, Iya. yaitu dalam hal ini ampupu dan sejumlah kaswari dan sejumlah Iya. lainnya. Sehingga kalau kita lihat berdasarkan regulasi, pemanfaatan existing yang sekarang ini ada Air, seperti air, seperti madu, ternak, ternak, pengambilan lumut atau Lumut, janggut janggut. atau jamur yang di tanah. ada lagi Pak itu satu. Wisata. Wisata. Wisata yang nampaknya kita harus jujur. Jujur, Kita ya. juga melakukan hal tersebut Iya. yang mana kalau kita lihat dari regulasi Tidak boleh. tidak boleh dilakukan. Jadi saya sering dengar ada narasi yang mengatakan bahwa ketika dia jadi taman nasional maka ada ruang pemanfaatan. Lah, wong yang jadi cagar alam saja dimanfaatkan. Iya. Sudah Yang melanggar mana- ya. dan melanggar. Secara hukum. Nah, oleh karena itu kami kaji waktu itu, Mas Elisa. Iya. Kami kaji. Jadi yang kita kaji itu apakah usulan ini sudah sesuai peraturan perundang-undang atau tidak? Iya. Sesuai. Iya. Jawabannya sesuai untuk Sesuai. dua usulan tadi. Sudah. Yang kedua, apakah ekosistem di lokasi yang diusulkan itu masih memiliki ekosistem yang khas dan unik atau tidak? Masih. Karena kita mau omong banyak-banyak, tapi suatu kawasan hutan hujan tropis yang didominasi ampupu Ya. cuma satu-satunya di Satu-satunya. dunia. Jadi cocok untuk Taman Nasional. Cocok untuk taman nasional. Lalu kemudian dia masih memiliki ekosistem yang utuh. Lalu ada atau tidak ruang untuk nanti dibagi menjadi sonasi inti dan lain sebagainya. Ya. Ini sekaligus ada kekhawatiran bahwa ketika diubah menjadi taman nasional, Ya. maka terbuka untuk pemanfaatan Dan akan lainnya. rusak. Dan akan rusak. Justru Katanya sih isunya ribuan hektar bahkan dimanfaatkan itu benar apa tidak sih sebenarnya? tentu saja jangan lupa ini adalah kawasan konservasi. Konservasi. Taman nasional adalah kawasan konservasi. Konservasi. Sehingga kalau dalam perubahan itu kan kita mengenal ada perubahan dalam fungsi pokok Dalam fungsi pokok. dan antar fungsi pokok. Antar fungsi pokok. Nah, jadi dia sekarang ada dalam kawasan konservasi. Contoh, tambang. Apakah boleh? Ya nggak boleh Tidak lah. boleh. Sama sekali tidak boleh. Lalu apakah masyarakat yang selama ini memanfaatkan untuk religi, apakah boleh? Boleh. Boleh. Karena nanti akan ada dalam zona. Justru ada zonanya ya. Ada zona di sana. Jadi bisa lalu kemudian ada Ambil madu boleh tidak? ambil madu bisa. Wisata boleh. Bisa Iya. di ruang pemanfaatan. Ambil air boleh tidak? Yang Oh. untuk TTS tuh. Boleh dong. Boleh dong. Jadi sekarang menjadi lebih terbuka pemanfaatannya. Ya. Tetapi ingat, Ingat. pemanfaatan itu hanya sepersekian kecil dari luas kawasan tersebut, area kawasan tersebut. Sebenarnya Nanti akan ada area kawasan inti. Inti itu sama sekali nggak boleh nggak diganggu. boleh diganggu. Karena kami tahu ketika kita kaji, ternyata ada sekitar 33 daerah aliran sungai. 33 ya Pak? 33. Dulu kami dengar 17. Itu salah itu. Kapan Itu salah. Penelitiannya kapan? Ya, itu yang waktu tim Do itu kami sudah mengkaji. Makanya saya sempat lihat 33. video, ada satu video yang menyatakan 17 itu video sesat itu. Ya. Nah, Malah lebih banyak lagi. lebih banyak lagi, 33. 33 das antara lain Ya. Benai Noelmina. Benai Nolmina. Dan kita bisa pastikan hulu dari yang ada di kawasan konservasi yaitu Taman Nasional ini
dia akan menjamin hampir sebagian besar, kami punya kajian adalah mengkaji hampir sekitar 56% dari ruang wilayah daratan di Timur Barat, minus Kota Kupang. Karena hulunya ada di Taman Nasional Mutis Timau, tapi hilirnya itu sampai ke Malaka, sampai Kabupaten Kopang, dan bahkan ada satu das namanya Das Noemina yang berhilir hingga di negara tetangga kita. Jadi tugas kita adalah mengkonservasi. Justru dengan dia dijadikan sebagai kawasan konservasi, diberi ruang untuk pemanfaatan, makin lebih kuat ke depan. Makin lebih kuat, legal secara hukum ya. Legal secara Jadi hukum. sebenarnya cagar alam kan sudah ada wisata, ada air, ada madu, Yang ada mana tidak boleh. Itu ilegal ya. Itu ilegal. Dengan Taman Nasional jadi diatur untuk Diatur, artinya lebih begini, lestari kan. justru dengan menjadi Taman Nasional ada ruang-ruang pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat, masyarakat setempat yang dilakukan sejak lama, dan kami yakini bahwa mereka sangat menjaga kawasan yang ini. Mereka sangat menjaga. Tetapi dalam bentuk pemanfaatan tersebut, kalau kita masih menggunakan bentuk pemanfaat fungsi kawasan yang lama, itu dia berbenturan dari antara pemanfaatan adat dan juga hukum positif yang berlaku. Justru ketika kita dibuat menjadi Taman Nasional, lalu yang tadinya cuma 12.000, sekarang menjadi 78.000 hektar. Makin leluasa lagi. Makin lebih luas, makin lebih besar kawasan konservasi, dan itu menjadi landmark penting. Karena di Pulau Timur pertama kali ada Timur Barat, pertama kali ada Taman Nasional di Pulau Timur. Dan itu menjadi wajah kita ke depan. Bukan hanya penting untuk menjaganya untuk masyarakat di Timur Barat, tetapi bahkan sampai ke negara tetangga kita. Baik. Ya, ini begitu semangat ya. Jadi kalau jelaskan semangat itu kan pasti haus. Ini depan ada kopi. Oh iya. Ini kopi dari mana ini? Kopi dari Bejawa ini, Bapak. Siap. Saya izin seruput. Nikmat sekali ya kopinya. Woi. Yang penting bukan kopi saset aja, Mas Elisan. Kemudian ini menggelitik sekali ini ya, masalah pemberdayaan masyarakat itu. Jadi kalau cagar alam itu sebenarnya ya konservasi tok gitu. Nggak ada manfaatnya sebenarnya untuk masyarakatnya. Kemudian dengan status yang sudah dirubah jadi TA ini, adakah manfaat langsung atau program pemberdayaan yang nanti diterima oleh masyarakat, Pak? Coba terus jelaskan supaya masyarakat ini mengerti. Tentu saja bisa ya. Karena masyarakat bisa dilibatkan secara langsung dalam bentuk suatu kemitraan konservasi. Yang mana kalau di cagar alam kan tidak boleh. Tidak boleh ada. Karena pemanfaatannya apa? Kecuali untuk pendidikan konservasi dan lain sebagainya. Manfaatan air pun nggak boleh. Itu air untuk satwa katanya. Manusia nggak boleh makan airnya. Nah itu dia. Jadi kita selalu bilang begini, mana yang lebih penting? Jaga hutan, jaga satwa, atau manusianya penting? Semuanya penting. Semuanya penting. Karena ketika hutan lestari itu masyarakatnya akan menjadi. Jadi kalau cagar alam satwanya yang penting ya. Kalau Taman Nasional satwa manusia juga penting. Semuanya penting karena ruang pemanfaatan lokal, pemanfaatan adat yang selama ini dilakukan itu bisa dimanfaatkan. Dan baik. Nah itu dia. Jadi dengan menjadi Taman Nasional, itu juga menjadi salah satu rasionale kami ketika kami melakukan kajian hal tersebut, Mas Elisa. Baik, ini yang terakhir Pak Norman ya, bahwa kesimpulannya tadi setelah panjang lebar itu, kesimpulannya memang TN itu memang lebih unggul dari cagar alam ya. Kemudian sebagai yang terakhir kami minta statement dari Pak Norman mengenai perubahan fungsi ini yang kita omongkan dari depan tuh, berikan satu kesimpulan beberapa kalimat. Oke. Jadi yang pertama, yang tadi kita sudah sampaikan bahwa ada keunggulan dan lain sebagainya. Harus kita sepakati bahwa kawasan konservasi yang tadinya cuma 12.000 sekarang menjadi 78.000. Itu keunggulan pertama. Ya. Tadinya sedikit sekarang menjadi lebih banyak. Berkali lipat jika dibandingkan 12.000. 5 kali lipat. 5 sampai 6 kali lipat. 6 kali lipat. Yang kedua. Tadinya kalau ada yang masih menyatakan cagar alam menjadi Taman Nasional, tidak ada yang kalau masih narasi yang berkembang ada naik turun. Tidak ada. Itu apa sih yang naik, apa sih yang turun? Hanya di kelas saja, naik kelas, turun kelas. Tetapi yang terjadi sebenarnya adalah terjadi perubahan fungsi. Kalau untuk cagar alam menjadi Taman Nasional adalah di dalam fungsi pokoknya.
Sama-sama konservasi. Sama-sama konservasi. Iya. Lalu yang hutan lindung diubah menjadi antar fungsi pokok. Tadinya lindung menjadi konservasi. Ini malah naik nih. Justru ya kalau kita pakai narasi yang tadi ya berarti naik kelas itu. Jadi yang seperti itu Mas Elisa. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kami tim terpadu adalah tim yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Iya. Yang bekerja secara independen, profesional. Lalu kemudian dilakukan dengan basis saintifik atau ilmiah. Baik. Saintifik itu tentu saja nanti bisa dicek apa yang sudah data-data yang kami kumpulkan, bisa diuji cobakan yang lain. Silakan, data itu kami berikan sepenuhnya setelah kami melakukan kajian kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk diekspos. Kami ekspos. Ya. Jadi bukan berarti kami tidak ekspos hasilnya. Sudah diekspos. Jadi bukan berarti kami bekerja dalam senyap, dalam diam. Dalam selimut. Kami bekerja secara terbuka secara saintifik, secara independen untuk menghasilkan kajian-kajian. Lalu hasilnya kami hanya merekomendasikan. Ini kata kuncinya. Merekomendasikan. Bahkan Mas Elisa dari Balai Besar Kawasan Balai BKSDA bahkan tidak bisa menetapkan rekomendasi. Yang menetapkan itu adalah hanya satu dan satu-satunya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan rekomendasinya adalah Taman Nasional. Ya, bukan yang lain-lain. Karena dengan Taman Nasional, mengapa tadi kita sudah diskusi bahwa ketika Taman Nasional ruang pemanfaatan yang tadinya tidak sesuai dengan regulasi menjadi sesuai. Lalu kami meyakini akan lebih banyak manfaat ketimbang mudaratnya dengan Taman Nasional ketimbang dengan yang lama. Tapi jangan lupa, ini akan menjadi landmark penting di Timur Barat. Bahwa satu-satunya, tadinya di Flores ada, di Sumba ada, di Timur belum ada. Sekarang baru ada. Kita punya Taman Nasional. Kita sudah punya. Itu Mas Elisa. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara semua, kita sudah dapat pencerahan begitu lengkap dari Bapak Norman Riukahu. Kita merasa bersyukur dan terima kasih. Saya kira sampai di sini pertemuan kita bincang konservasi pada sore hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Salam lestari. Salam lestari.